keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Muta'allimin sebagai Kaula Muljaki, ajunan semulja Kiai Masudi, ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Toha, bersedia para ibu nyai, para ning sebagai Pondok Pesantren Nurul Muta'allimin, mulai dari sepo sampai sekini moga-moga muljaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekanca majelis Darus Sholawat saya muljaki oleh Allah. Sekanca majelis Baitul Muhibbin saya muljaki oleh Allah. Sekanca majelis Al-Miftah saya muljaki oleh Allah. Sekanca santri Bilake dan santri Bini Pondok Pesantren Nurul Muta'allimin, semoga-moga juga dimuljaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari semakin kalau serang ajunan memenuhi undangan dari keluarga besar Majelis Darus Sholawat. Haditoh lahir beliau, wafat beliau ketika tanggal 9 ekor Rabiul Awal, tanggal 9 ekor umum di umur 9 ekor. Ngolatih dari Haditoh bisa host jika sesuatu istimewa yang bukan datang secara kebetulan. Dikaderkan tak karena suatu kebetulan, tapi nikah merupakan satu kelebihan yang dimiliki oleh almarhum Al-Maghfurlah Lora Muhammad Ibni Mubarak. Beliau dilahirkan dari seorang rahim ibu, ibunya Haji Ika Sulaikha bin Sayyidil Walid Ki Haji Muhammad Toha Nur. Beliau dididik langsung oleh orang tua beliau. Jadi nalaikan jigeni sing rahmat beliau kadito saya ponjare tanah menabi ngasih Al-Qur'an semorok beliau secara langsung kadito almarhumah ibunya Hajah Nur Ilyas, embah dari beliau, dilanjutkan oleh abah beliau dan beliau. Jadi beliau pertama kali mengenyam pendidikan agama khususnya terkait dengan Al-Quran langsung reksepo dan embana. Kita sudah membuktikan bahwa beliau ini kan akhir berdidik dengan benar-benar didikan yang sempurna. Tak cukup pun pendidikan dari Rekspo. Akhirnya orang pernah mengirim beliau untuk belajar agama di Pondok Pesantren Sirogiri, pesantren yang usianya sangat tua, pesantren yang dikenal mencetak kiai-kiai yang handal dalam kajian kitab klasik, kiai-kiai yang mampu menjawab kebutuhan tantangan masyarakat. Beliau belajar di Sirogiri kurang lebih orang cek fahamah, insyaallah orang lebih 9 sampai 10 tahun insyaallah. Akhirnya Allah menakdir beliau untuk kembali lagi ke Pondok Pesantren Nurul Muta'allimin. Beliau tidak sempat tugas, cuman karena beliau merasa beliau memang tidak tugas di Pondok Pesantren Sidogiri, tapi tugas yang menunggu di Nurul Muta'allimin jauh lebih besar daripada tugas yang diberikan Pondok Pesantren pada dasarnya. Nurul Muta'allimin beliau masih lajang nak dibini, berjuang nak ke masyarakat, berjuang nak ke modern dan berjuang nak ke daerah dan di setiap malam beliau keluar, setiap malam beliau mencari orang-orang yang jauh dari pengenalan agama. Beliau tak ngajar, tapi beliau menemani, beliau membimbing, beliau mengarahkan bagaimana beragama yang baik dengan cara sesuai dengan masyarakat. Jadi tak pikir beliau ngajak akuran beliau bentang ke bencem malam 12 malam sampai subuh. Kula salah satu korban kadang ijek beliau. Beliau ketika turun ke lapangan, ada turun ke masyarakat, beliau tak koron mari maghrib, beliau tak koron mari isya, beliau mangkat takul 12 malam, mak tuti koro kunteraan tada ojen, mari ojen, kenangan lecen, redup. Beliau tetap menjalani perjalanan setiap malam ini dia lakukan. Sehingga beberapa majelis, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kepada majelis yang sudah besar, An-Nahdhah. Saya tahu nih An-Nahdhah. An-Nahdhah adalah majelis yang dibina saat ini oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin. Mohon maaf, pertama kali yang mendakwahkan majelis dengan pembacaan maulid itu almarhum. Cerahkan loh. Majelis yang kedua An-Najah. Siapa yang dagangan majelis An-Najah? Jumlahnya sudah banyak. Siapa yang membawa pertama kali? Allah yarham al-Maghfurlah Lora Muhammad Ibni Mubarak. Malam beliau datang kepada Ustaz Solehuddin, jaga mayu sholawatan. Pernah satu ketika saya diajak, karena kebetulan Al-Ustaz Solehuddin adalah paman saya, berarti bapak daripada Ustaz Solehuddin adalah mbah saya, Mbah Bulet.
Nah, karena gula berdibelas malam datang, asyik ke dedek cekek jangan almarhum almarhumlah rahimahifni wa Jaga Ibn Rahif ini tapi ternyata ketika aku ini kemudian Ustaz Solihuddin tapi abang Ustaz Solihuddin almarhum Ki Abdul Salam dan pula kepada ke Mas Ibni dan pula kepada almarhum Mas Beriman Soleh KI Mas guru boleh tidak melanjutkan untuk belajar dan meneruskan pembacaan maulid. Yang paling istimewa dari almarhum mendirikan majelis sholawat nikah selalu mengatakan dinah makai tadi jamaah dinah makai terus sholawat sekoni sepenting istiqomah sepenting takroman libur dalam bacaan maulid Situturon. Kula ingat malam Jumat ketika beliau mendirikan pertama masih belum ada nama beliau Mas Raki ke kula dek kula matora kula beli ke Sidogiri malam Jumat angkat ke bangun musola. Ketika musola ini dibangun masih banyak bangku-bangku berdiri dan kantor almarhum almarhumlah dengan 5 santri laki waktu itu insyaallah ke zaman Haryanto ke zaman Didi berdidik zaman Didi beberapa kanca-kanca selain ini macam maulid Situturon kayak udah pada tahun nih waktu itu saya kira ketika gula makan dekat malam Jumat anak-anak ngebelah buat mari macam terus dibina oleh beliau. Akhirnya setelah beliau boyong dari pesantren beliau nginjam terbang waduh berat ke Rayubi dan Rayubi ini kan nginjam nangkatok satu malam full anak-anak ia sendiri nabu terbang tak oleh sampai akhir je ini kan insyaallah mana ini kan Ubay Rosid Soleh ini kayak asyur semalam pokoknya sampai bisa semalam padahal yang lain belajar nabu terbang ini kamu sebulan tak bisa almarhum ketika ngaji nabu terbang semalam baru bisa nemu yang makin ini kepada ngajar semalam tak nemu kecuali almarhum almarhumlah Muhammad ibn Mubarak. Terus perjalanan ini dilalah mak beres ngojek alat tandi terbang tandi ini ke tandi berbeda boleh salah satu alumni Nurul Muta'allimin senyumbang cantik sedangnya mana besok almarhum lah tretan besok ini sampai seumur umur uangnya disumbangkan untuk melek cantik terbang kita dilala di bulan Rabiul Awal seperti bulan ini ternyata bersih muncul ini kan aneh alat tadi yang bersih muncul di sisi yang lain pun pada unjangan posang rayu bintang terakhir nih mas sekoran mas terbang ibu bulan unjangan di bulan unjangan ini jadi bertahun nih mas bulan unjangan dengan secara otomatis dan terpaksa terbang untuk aku di bote ke berdua. Insyaallah pada waktu itu dan bulan hubungi ngaca dan mulai Pasuruan nyawa Ustaz Bahdur Rosi untuk pesen terbang dan waktu itu harganya 1.400.000 insyaallah dengan Raif nih saya kui Ramasud nginjam obeng Ramasud ngoni terbang pertama kali di Lurus Sholawat pertama kali mempunyai alat terbang itu ketika Rahat Mekah Modul karena udah sih ngoni Pasuruan obeng itu akan alhamdulillah semangat beliau karena sudah punya alat baru beliau punya alat sendiri walaupun dengan awal benar-benar beliau rasakan kenikmatannya. Waktu itu salon dicocokkan di Badri seiki di Ustaz Junaidi seiki di Sugianto seiki itu poe atau sabu setelah pohon lamuni waktu itu akhirnya di satu box yang ACR montak kelerok isi 2 selain ngubur di satu truk kengborok bukan ada mereka itu box ya dan kotak ini kan sejarah dulu sholawat pohon masih menikah ada qasidah yang beliau sukai. Yang pertama selain memang qasidah yang ada di Maulid Situturon tadi dibaca oleh saudara Badri Allahumma qasidana masa qasidah yang tidak pernah beliau lupakan qasidah yang selalu dibaca setelah beliau membaca dan menyelesaikan doa Maulid Situturon bahkan kulen ini kawan pada perayaan di waktu itu kulen kata oni nggak berpetak mesti boleh jadi tarik ke compok mentara ke compok terpadu boleh kan tapi kan tok lah di hari ini mas bikin acara Isra Mi'raj pembian Mesir tahun di Mas Dula ngomong kayak sebisa tahun baru Islam tak pintu jadi tahun baru Islam yang saya mau itu terus kemarin mau ke bulan sudah menyampaikan sesuatu beliau buka biasa
Mun tugas tanya, insyaallah Sugianto mun tak keleman beri atau beri Sugianto nya. Tapi gue yakin bahwa beliau ini barokah. Benar ini dibuktikan oleh beberapa teman-teman awal dari Majelis Nussolawat merasakan kebarokahan yang diberikan oleh almarhum Maulana Muhammad bin Mubarak. Sehingga ketika beliau memukul itu ada alasan. Ada beberapa teman yang beliau almarhum tahun ini terdapat melakukan maksiat. Maksiat jika beli zina, maksiat jika guncingan berem ini ketika nikah bukan muhrimnya, maka nikah maksiat. Almarhum tahun ini, tapi ketika anak-anak nikah masuk ke gatok, langsung oleh 5 jari saya kepel. Apa biar benar almarhum. Tidak segan-segan beliau juga mengambil batu bata yang temaki kawan. Anak-anak yang pada waktu itu melanggar aturan, sehingga beliau sangat tegas di dalam aturan ajaran agama syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau sangat kuat ketika memegang aturan-aturan sebagai pondok pesantren. Bahkan semua orang mau lambang anak santri, pas tak belum belajar, tak belum, ini kayak itu benar almarhum. So mulai ketika almarhum anak ngaji akan nama tadi lemon mari tak butuh pesantren. Bahkan banyak pun ini sampai tak nugeh mikir sejauh apa beliau berpikir lu tak nugeh mas emang gak mandi kan majelis teror aja kalau majelis rupiah tak teror aja dibuat seperti istiqomah baca sholawat yang diharapkan beliau hanya istiqomah baca sholawat sehingga buat malam Jumat orang angin rajin orang ojon rajin tak toman dan nurul muta'allimin ketika majelis sholawat diberdirikan berbeda tak toman. Sedangkan bahkan bulan Maulid tak karena libur sekalipun, walau berdua beliau tetap macam Maulid Sidudurah. Setiap malam Jumat tidak pernah beliau libur untuk membaca Maulid Sidudurah. Bahkan satu hal yang mungkin saya menilai istimewa dari beliau adalah ketika beliau sakit. Ketika beliau sakit, beliau harus dipindah rumahkan ke Pondok Barat waktu itu. Nah, kan ada beberapa minuman ini Habib yang diberikan dari dukun-dukun. Beliau sakit, dia minta kiran syarat. Ini kesubung sendiri. Jadi sekian banyak air yang ada pada waktu itu tak ada almarhum beliau. Tidak nih, taruh sudah. Temu si air ini kepada pajak pada pegurun mungkin ya bahasanya tak korup dilalah kula nikah nelpon guru dan kula karena almarhum ini pernah menyampaikan kalimat kula suara pon sombong tak bisa saya omong kula nyari aki orang sing ngerti agama doa aki kula malai kula nika beres kula nyawat mas kula untuk ke baiton sombong si adu pon ya kasar enten dek pon pokok nelpon saya rawe kula nelpon kasih tu bodoh pada almarhum makai pon Nora Abdul Basit kayak boleh dilakukan Pak Basit kuliah di Empar, Pak Farid menjadi Basit nikah pindah rumahkan hari ini juga. Insya Allah malam kita akan boleh Lora Ayubi malam itu langsung cari mobil pindahkan beliau ke Lembere itu Lembere Ahmad. Dari kantor ngakui mobil pinter Khalil yang ngakui mobilnya kantor kawan Tuber. Lalu Pak Kapolri berain suruh seksokan beliau. Akhirnya aku nelpon Pak nek every ain suruh seporon Pak. Coba sambian nyari orang sesemahan ketika seahli sholawat. Nek pesanan si Ubun. Coba kemudian nyari orang seahli sholawat minta ain ke ketika. Bila saat itu beda almarhum al-Ghafurlah Kiai Muslim Hamid. Jadi boleh rasa target dari dalam Jabis Maton dan boleh balik-balik. Kali itu masih ini etira makai berdilaunan nyawan berdoa demun Nabi Muslim kulit di turba Imam Ali mau dicitudur jadi almarhum Peter Muslim kan di abuna makbarona sekarang situ dulu ini kayak sabar kan ini kamu boleh bakal cerita karena dua-duanya sudah wafat Peter Muslim wafat Raifli wafat. Kula waktu itu macam dokter Adel kula Raifli pinter Muslim. Baca di malam itu hari itu baca bacaan saya tawarruk ka Imam
maulid Simtuturor, sekarang Simtuturor pas begi langsung yenong benar marhum masih beli langsung kesokan lain nih kan mas enom mas gede yenong padahal tumpuan air ketika sebelum saya yenong hanya air yang diisi debu dari makamnya pengarang maulid Simtuturor. Kira-kira berbau istimewa. Udah kan tahu nih, udah perlu kumpul tadi jadi udah tahu nih waktu itu. Tidaklah pas ada kalimat yang beliau sampaikan, deh, gula mau masuk rumah sakit boleh, ketika jatah gula odi, mudah berjual gula, masjid omongan tentu. Mau gula sampai masuk rumah sakit boleh, insya Allah ada kalimat mau tak kelerok hari Rebu. Gula hari Rebu masuk rumah sakit boleh. Bawakan apa Rebu, apa Selasa, bawakan masuk boleh. Benar waktu itu ketika beliau masuk kembali ke rumah sakit Bina Sehat, beliau itu bisa merasakan nyaman, bisa seger dan tahu aku limon itu saya mau lihat Simtuturor. Dengan manusia biasa, kayak tak biasa ya. Bocah lain, tentunya bocah maulid Simtuturor sedih. Ada satu kitab Majmu' Maulid Simtuturor, saya tahu yang sebagai karangan berkolesan pribadi Fitur Muslim, kayak ku almarhum ni kan, rahim ni kan, entah mungkin berkesedan. Betul. Ini kan pasal satu-satunya kitab peninggalan terakhir beliau ketika ini yang dibaca. Insya Allah saya mati dia dan ini nggak beda orang. Tanda dibaca ya wali Rabbi salli ala Muhammad asyraf badrin bil kauni asyraf. Cengar mata dari jangan secara pribadi waktu itu. Akhirnya malam itu sudah tidak bisa baca Yasin beres. Yasin tak baca sakit boleh. Baca Yasin beres. Karena waktu itu boleh saya baca Yasin. Dia guna ketoha Rik baca Yasin, dibaca, mari baca Yasin berjamaah waktu itu malam terakhir. Gula berbatris ini Palembang. Pon benjonan gula batris Gus Anwar Dimyati Suwarjo Palembang dari Bina Sehat. Batris saren boleh katok, gula pada saren boleh orang nikah. Pas berdeman mahfud, ujian hasil ke rahim ni kritis. Maka rasa beliau sudah meninggal di usia 29 tanggal 29 Rabiul Awal dan tanggal 29 umum, dan itu disampaikan ke Hademan. Pada Hademan ikatnya mana Rina perlu saya sampaikan mungkin hari ini karena nikah konfal kenal Rina nikah ketika monduta kinase karena beliau nikah kesokan angak bentuk becek. Rina celokin sini, Yara duduk, toju Rina nikah. Rik ini apa? Ternyata di tangan beliau enjak hadem nikah. Ini apa? Angka berapa? 29. Ya ini usia saya. Tapi diem ya, jangan bilang sama siapa-siapa. Termasuk jangan bilang ke Umi. Ini keseoti kalau sentuh hadem Rina. Potera Ustaz Muhammad Sofailah. Diem Rina jangan gitu, enggak beneran ini. Dan itu nyata tanggal sangat ekor 2 bulan baik Hijriah dan Masehi di usia ke-29 beliau meninggal. Pas boleh dek mohon mater gitu. Saya mekol pertama aku le katel ni kan katel sing itu pertama kali nikah kedewi. Kan jauh hal yang sangat mustahil ini terjadi menjadi gula. Tapi saya gula beni orang pede kan lah. Menjarakan masa katuwi semegol kadet masa kebaidowi sakit semegol kadet. Dilalah ketika beliau wafat, yang pertama kali masuk dan memegang keranda beliau adalah beliau pengasuh pondok pesantren Bustan Bulu Gading Ki Haji Baidowi Said. Seneku kadet pon nyata boleh. Berikutnya kula pon materi di semandi anak-anak lulus sholawat. Saya ngafani beden anak-anak lulus sholawat, yang menggali kubur beden anak-anak lulus sholawat, saya turun ke kuburan beden anak-anak lulus sholawat, dan itu semuanya benar terjadi.
Entah boleh tidak akan benang-benang. Ini sesuatu yang memang realnya tak ada. Oleh karenanya aku tidak akan mengajak sampean bagaimana cinta almarhum. Almarhum tak dihaji, almarhum tak dinapotoh, almarhum tak endi keturunan. Tapi almarhum sudah mencetak kalian senorok majlis Nur Sholawat. Kalian adalah anak-anak dari almarhum, bimbingan-bimbingan dari almarhum. Maka hukum wajib sampean hadiah Fatihah almarhum. Kenapa? Wajib karena almarhum setiap malamnya, setiap harinya di masa hidupnya tak teman kelopai mereka itu situ dari majlis Nur Sholawat. Sepaling akhir kalimat yang beliau sampaikan, karena ini orangnya ada, dek kulma tawrah kebelaan ki kabadris ini kepada orang jaga Nur Sholawat. Wallahu a'lam. Kalimat ini apa maknanya? Kengoro kalimat nikah sampai juga disampaikan kepada ibunda beliau, ibunya Haji Ika Sulaikha. Kecenlok badres badres bersalam dari almarhum Masifli Nur Sholawat juga. Oleh karenanya hari ini siapa saja, sekalipun bukan badres yang menjaga Nur Sholawat, siapapun yang menjaga majlis Nur Sholawat, nikah pasti ia konek sebagai santren almarhum al-Maghfurlah Laura Muhammad Ibni Mubarak. Beliau tidak pernah hadir ke Solo. Beliau tidak pernah hadir nelfon Solo, cuman beliau setiap hadir, setiap tahunnya jangan dek lebih gitu karena Solo. Mian sana bakal ada pak dek boleh dukan le mas, di bentok boleh depak, di belu boleh depak, mereka ini tak ada pak boleh. Tahu dek pulang nak karena diri Solawat, boleh siapa benda. Aneh dah boleh, mau benda nak karena diri Solawat mau sampai ke Solo, ngadil sana apa? Tapi beliau punya cita-cita budak-budakku siapa benda akan menjadi Nur Sholawat hadir ke Khol Solo sekaligus minta ijazah oleh Cibudurwan. Bilalah harlah kesekian kalinya beliau sokat hadir Habib Haidar bin Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi dan mengijazahkan Maulid Cibudurwan ke Kuluban Sambian. Habib Haidar waktu itu menyampaikan budak enggak tak tahu ijazah, tak tahu oleh ijazah beliau Ustaz Maulid Cibudurwan. Enggak beliau. Oh mungkin Ustaz, boleh nanyakan boleh nak hadromut, boleh teman oleh ijazah Maulid Cibudurwan. Makin boleh ijazah akhirnya. Cewek beliau sangat tamat ijazah Maulid Cibudurwan. Pas ada kalimat kesampian kapi di waktu itu aja cukup menjawab dengan serentak kobil itu. Sesuatu di luar dalam berpikir kita ternyata boleh celah untuk menjadikan apa yang beliau sampaikan terjadi. Moga-moga kalau berhadir kulaban sampian ikhwan almarhum al-Maghfurlah Laura Muhammad Ibni Mubarak tak cinta kaulaban sampian tak kagusti Kanjeng Nabi dapat jalan seekibah almarhum al-Maghfurlah Laura Muhammad Ibni Mubarak melalui majlis Nur Sholawat. Moga-moga kulaban sampian oleh barokan dari guru-guru beliau, oleh barokan dari bangsa sepuh beliau, oleh barokan bacaan saya istiqomah oleh beliau. Beliau juga pernah bikin kegiatan malam Sabtu Manis. Moga-moga ini juga akan bisa direalisasikan pada periode berikutnya. Majelis Nur Sholawat dipimpin pertama kali oleh Tretan Ustadz Subhan, dilanjutkan oleh Hapi Menabila Galer Toman Hapi yang kedua, Hapi Madal Sanur Hapi nikah pas Fawahid, pas Sugianto, pas makin enggak Ustadz Samsul. Beberapa pimpinan Majelis Nur Sholawat moga-moga oleh barokah penumbian kopi boleh yakin pasti barokah kau film macam oleh Cibudurwan kau boleh didoa kisah Habib Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi. Sekali toh sedikit manakib saya kau mau ini. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita aneh dari beliau yang tak pantas belum menyampaikan karena gula ada yang lebih pantas jika orang lain menjadi lagi keistimewaan beliau jika pada orang kereta dana beliau yang setiap malam menemani almarhum al-Maghfurlah Laura Muhammad Ibni Mubarak jika lebih pantas untuk bercerita keistimewaan almarhum. Sekali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.